Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petualang gaib dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di petualang gaib ya. Untuk malam ini kita akan mencoba untuk mungkin ada sedikit pertanyaan dari sahabat-sahabat ya. Ada banyak permintaan gitu. Kita kali ini akan mencoba melakukan pendeteksian yaitu sebuah energi, sebuah kekuatan yang ada di alam gaib sana. Nah, jadi kita coba mencari, mendeteksi sumber kekuatan itu, tapi yang berbentuk benda pusaka ya, yang berbentuk benda pusaka. Nah, nanti kita di sini akan sedikit berbagi tentang tentang penarikan benda-benda pusaka ya. Mungkin ada sedikit ilmu yang bisa diambil gitu. Intinya, jika bermanfaat silahkan diambil, dipelajari. Tapi jika tidak bermanfaat, kita tidak usah mempelajari ya, hiraukan saja, jangan dipelajari. Intinya kita ambil hal-hal yang baiknya saja dalam acara-acara kami ya. Kalau ada hal-hal yang negatifnya jangan diikuti ya, gitu. Oke, sekarang saya berada di sebuah hutan ya. Saya akan mencoba menggugah energi yang ada di sini. Nanti yang akan mencoba menarik benda pusaka mungkin tidak saya ya, nanti saya melalui media lagi, maksudnya melalui sahabat kita lagi. Biarkan nanti mereka yang melakukan ya, gitu. Oke, kita coba nanti kita selaraskan dulu energi mereka agar bisa mendeteksi energi yang ada di sekitar hutan sini ya, yang ada di kebun sini. Karena apa? Mungkin Anda sering melihat ya, mungkin Anda sering melihat di beberapa acara yang lain sering melakukan penarikan, dan di acara kami petualang gaib itu jarang melakukan penarikan. Kenapa? Mungkin Anda banyak yang tanda tanya ya. Ada yang beranggapan mungkin tidak bisa, ada yang beranggapan mungkin tidak mau atau apa. Nah, yang jelas kami kurang begitu tertarik dengan sistem penarikan pusaka. Tetapi pribadi kami kurang kami kurang tertarik aja gitu. Tapi untuk malam ini karena permintaan dari para sahabat banyak sekali, banyak permintaan untuk melakukan penarikan, mungkin nanti bisa melihat ya, bisa melihatnya di malam ini. Karena sesungguhnya dalam sistem penarikan ya, itu sudah jelas. Jadi kita memaksa ya, kita memaksa, meminta kepada makhluk itu. Nah, jadi biasanya ada gesekan-gesekan, benturan energi ya, positif dan negatif. Nah, itu terjadi karena si pemiliknya tidak akan menerima, tidak akan memberikan. Makanya kami tidak pernah menarik gitu, karena kami tidak mau memaksa gitu, bertempur gitu. Nah, jadi malam ini berarti kami mencoba memaksa gitu demi para sahabat yang di sana. Tapi tentunya dengan pertimbangan kami tidak menghakimi mereka. Gitu, karena tidak boleh, meskipun kita berbeda makhluk ya, mereka bangsa jin, kita manusia, kita tidak boleh semena-mena menghakimi mereka. Tetap ada pertimbangan-pertimbangan gitu, karena sama saja mereka pun makhluk Allah gitu. Jadi kita harus ada pertimbangan dulu gitu sebelum kita melaksanakan untuk penindakan apapun ya. Sebetulnya sahabat, cara dan teknik penarikan itu memang berbeda, tapi prinsipnya satu, punya garis tengah. Jadi sama semuanya, semuanya sama. Cuman yang membedakan adalah tekniknya ya. Kembali, ilmu itu banyak sistemnya, ilmu itu banyak caranya. Nah, dengan cara masing-masing, dan bahkan ilmu itu tergantung orang yang membawanya. Siapa yang membawa ilmu itu, pasti caranya berbeda, pasti penampilan ilmu itu berbeda. Karena apa? Karena yang membawakannya berbeda. Nah, tergantung kepribadian. Misal ada yang selalu menarik napas seperti ini misalkan. Nah, seperti itu ya, keluar masuk pernapasan. Nah, itu memang orangnya
yang mempunyai ilmu itu, yang memegang ilmu itu, memang menyukai teknik seperti itu. Dan memang pelajaran dari gurunya mungkin seperti itu juga. Nah, jadi berbeda-beda. Ada yang cukup hanya begini misalkan, sudah cukup. Nah, jadi banyak sistem, banyak cara. Nah, jadi yang harus kita pahami adalah pelajari, kita ambil yang mana yang kita nyaman gitu untuk sahabat ya. Nah, intinya satu, kita kalau belum betul-betul terjun di lapangan, belum berpengalaman, kita tidak boleh mencoba-coba menarik ya, karena resikonya cukup besar gitu. Oke pemirsa, kita lanjut aja, langsung aja ya gitu. Ayo saksikan ya, mari ya sahabat, kita akan langsung mengaplikasikan ya. Tentu tidak pada orang lain ya, karena dalam mempelajari ilmu itu harus ada tata cara dan dasarnya ya, melalui ritual tertentu. Nah, jadi ada ritualnya dulu sebelum kita melakukan hal-hal apapun ya. Jadi seperti saya, misal sebelum saya terjun ke sini, saya melakukan dulu ritual tertentu di rumah ya. Jadi semuanya biasanya melakukan ritual rutin, ritual harian. Nah, jadi nggak asal terjun saja. Jadi ada tata caranya, ada adabnya ya. Karena untuk menjamin keselamatan kita semuanya. Nah, kita akan coba mengaplikasikan ke sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan mereka mampu fisiknya ya. Karena fisiknya jadi resiko yang sangat besar. Karena apa? Bisa membentur raga kita. Gitu. Jadi bukan untuk mainan. Kenapa? Karena bisa terbentur badan kita, bisa muntah darah. Mungkin Anda pernah mendengar orang yang menarik pusaka, muntah darah atau pingsan atau dan lain sebagainya. Nah, jadi itu memang tidak bisa disembarangkan ya. Jadi kita harus hati-hati, harus full dulu, harus penuh dulu keyakinan kita, terus keilmuan kita. Sebelum kita berangkat, kita siapkan dulu semuanya, baru kita berangkat ke lapangan. Kurang lebihnya seperti itu pemirsa. Baik, kita coba aplikasikan langsung ya. Baik, siap nggak? Oh. Yuk. Sok, bacakan doa-doa yang tadi ya. Nah, jadi sebelum ke sini, para sahabat ini sudah diberikan doa-doa tertentu ya. Gitu. Bacakan doa yang tadi, bacakan terus 7 kali ya. Nah, bacakan 7 kali. Di kalimatillah. Tutup mata. Di kalimatillah. Ya Allah. Prosesnya agak lama ya, sebentar. So, sekarang berdiri. Ya, sekarang berdiri. Coba tutup tangan, tutup matanya. Matanya ditutup. Tangan ke depan. Tangan ke depan. Dua-duanya. So, ya, dua-duanya. Nah, untuk pengetesan ya, untuk pengetesan nanti saya coba gabungkan ketemukan ya. Saya coba mempertemukan energi ini yang sudah diselaraskan dengan energi negatif ya. Gitu. Udah buka matanya. Nanti ya saya akan supaya mereka mendapat sinyal. Saya coba undang dulu energi negatifnya ya. Hadir. Coba telapak tangannya dikesinikan. Kita lihat ada reaksi nggak nanti. Kita lihat ada reaksi nggak.
Diniatkan mencari sesuatu ya, diniatkan mencari sesuatu yang ada di daerah sini. So, diniatkan mencari sesuatu yang ada di daerah sini. Dan kalau ada apa-apa itu silahkan saja. Kalau ada yang dirasakan atau apa silahkan. Sepertinya nggak connect energi negatif tadi ya, nggak connect ini, belum. Tapi mereka sepertinya mulai meraba. Cuman mereka belum merasakan benturan yang cukup besar dari makhluk yang tadi saya tarik ya. Coba tarik nafas. Belum ada ya, masih nol. Kita lihat lagi. Coba tarik nafas. Ini diakibatkan karena keyakinannya menurun ya. Jadi ada keraguan di dalam hati mereka. Nah, jadi seolah-olah tidak mempercayai gitu. Jadi keraguan, atau bisa juga dengan karena takut ya. Karena dengan takut terlebih dahulu gitu. Jadi belum masih terblok dari rasa takut bisa, dari rasa keraguan tidak yakin juga bisa. Jadi bisa memblok gitu. Ini bisa dilihat. Ini baru memulai. Saya akan mencoba memancing emosi makhluk itu ya, supaya melawan ke mereka ya. Nah, ini lagi melawan. Nah, jadi mereka ini dengan sendirinya karena sudah ada pembimbing di dalam tubuhnya ya. Karena di dalam tubuhnya sudah ada pembimbing. Nah, jadi gerakan-gerakan pun tercipta dengan sendirinya. Jadi gerakan tercipta dengan sendirinya. Coba yang dirasakan apa? Kalau ada daya tarik atau apa? Coba niatkan mencari sesuatu. Mungkin dia punya tempat tinggal. Coba hantam, cari tempat tinggal mereka. Konsentrasi tinggi, konsentrasi. Doa yang tadi baca terus. Oh, ini proses penembakan. Awas, hati-hati. Ya, saya jadi hanya menonton, melihat ya. Saya hanya memperhatikan, menjaga kalau ada hal-hal yang tidak baik. Awas. Tuh. Apa itu? Yang jatuh apa itu? Hah? Batu apa itu? Jatuh ya? Ketendang kayaknya, ketendang. Bentar. Tuh, ikuti. Ada? Coba dibantu, ada nggak? Ya? Oh, di bawah ini ya. Coba di ini, terus diproses terus. Diproses. Ada tarikan sedotan nggak? Hah? Ada tarikan sedotan. Coba kalau bisa diambil. Kalau bisa diambil. Ah, itu ada ya, kelihatan. Tapi mereka mengalami kesulitan, lihat. Mereka kesulitan. Coba dipaksa terus. Dipaksa terus. Sudah terlihat di kamera? Sok, udah terlihat itu. Coba dibantu terus. Mereka masih kesulitan. Nah, coba taruh lagi di tanah. Nah, itu ada terlihat ya. Coba simpan lagi. Coba, itu sepertinya belum betul-betul kalah itu. Coba ntar kita lihat dulu. Tadi tapi sudah terangkat ya, sudah takluk sepertinya.
Tapi sepertinya makhluk itu masih membohongi. Coba kita pancing lagi, coba di ini, ditepuk. Supaya betul-betul ditepuk. Coba. Supaya meyakinkan bahwa itu benar. Berarti belum, masih ya. Coba bacakan lagi doanya. Bacakan doa. Bacakan lagi agar maksimal. Terus gejruk bumi, terus bumi, terus. Waduh, masih belum ya. Jadi udah, tahan dulu, sok sila aja dulu, baca, fokus dulu. Mereka sudah ngedrop, lihat, sudah ngedrop. Sok sila aja, sila, fokus, baca doanya, pejamkan mata, fokuskan ke situ ya, tenang, nggak usah gugup. Ini kalau ke kita ini nggak ada sinyal, karena makhluk seperti itu tuh mempunyai daya serang dengan orang yang mempunyai aura tertentu saja. Jadi kalau kita tidak ada aura yang berbeda, maka mereka pun akan cuek gitu ya. Tidak ada reaksi apa-apa gitu. Nah, jadi terhadap kita seringkali tidak ada sinyal terhadap kita yang menonton. Tapi terhadap pelaku itu sangat, daya tariknya sangat luar biasa, seperti magnet diadukan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini sedang mencoba menyempurnakan ya. Istilahnya betul-betul menaklukkan si isi dalam hodam itu, dalam batu itu. Jadi menaklukkan dulu penghuninya ya, agar bisa betul-betul aman dibawa gitu. Tapi tadi bentuknya sudah langsung membentuk ya. Nah, tapi ini dengan 2 orang, kalau 1 orang belum tentu, karena ini dalam proses ya, masih dalam proses. Maksud dalam proses, belum begitu ahli ya. Kita lihat lagi. Kalau ada yang dilihat, langsung ditepuk saja. Nah, kayak gitu, bagus. Kalau seperti ada sesuatu dari dalam itu, langsung ditepuk. Kalau sudah tidak ada reaksi, berarti sudah aman. Kalau sudah tidak ada reaksi, berarti sudah aman. Tinggal dipegang, ditepuk lagi untuk memastikan. Ditepuk lagi. Coba tepuk. Nggak ada reaksi katanya. Nah, kalau nggak ada reaksi, tepuk lagi. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada reaksi, berarti sudah aman. Coba kita lihat, saya mau tahu. Ini berarti tadinya ini ya, batu ini yang tadi ini ya, kepukul ya, yang tadi jatuh. Berarti ini tadinya begini posisinya, tertutup ke sini. Warnanya beda dengan ini, kan batunya cadas gini. Tadi numpuk ke sini, berarti numpuk tadi. Tadi patah ya berarti ya. Nah gitu ya. Bongkahannya yang tadi bongkahannya sana, yang di kena pukulan itu ya. Berarti begini tadinya numpuk. Ini kelihatan nih bekasnya nih, amburadul ini. Bekas tumpukannya. Nah. Ini juga bunderannya kayak apa ya? Jadi ini bundar. Ini sini bundar lagi. Jadi selalu bundar ya. Ya, ini memang sudah lemah ya. Nah, jadi sahabat, itulah proses seperti itu tadi ya. Jadi sangat sulit. Jadi tidak mudah begitu saja. Nah, ini dengan 2 orang ya. Kalau sendiri itu lebih sulit lagi gitu. Untuk pemula itu lebih sulit lagi. Nah, ya kurang lebih seperti tadi ya. Kurang lebihnya seperti tadi. Jadi selalu ada perlawanan, selalu ada hantaman dari makhluk penghuni itu. Nah, makanya Anda yang sudah mengamalkan, mungkin ada yang sudah mengamalkan tapi belum berhasil ya.
kuncinya tadi saya sudah bilang, biasanya ada keraguan, biasanya ada rasa takut sedikit, ada rasa khawatir sedikit. Itu menyebabkan apa? Membentuk blok, suatu blok untuk energi kita keluar gitu. Jadi terbentuklah suatu halangan, jadi tidak bisa menembus gitu. Baik, kita akan coba jawab satu kali lagi ya. Ada satu lagi pertanyaan dari para sahabat, kenapa selalu bermain fisik ya? Nah, maksudnya acara-acara kita selalu ada bersentuhan fisik. Kenapa ada hal seperti itu? Saya di video yang kemarin-kemarin sudah menjelaskan bahwasannya keilmuan seseorang itu berbeda-beda sistem dan tata cara. Dan tadi kan saya sudah jelaskan juga ya. Nah, jadi itu kembali si pemegangnya. Kalau si pemegangnya memang ingin selalu dengan tenaga dalam, ya itu silahkan ya, karena memang basicnya seperti itu. Tetapi kalau si pemegangnya ingin lebih berani lagi, lebih menantang lagi, cuman ini emang beresikonya apa? Karena si pemegangnya itu akan tersentuh, jadi harus punya keberanian agak lebih ya, karena akan ada sentuhan ke kita gitu, ke saya maksudnya, atau ke si ahlinya tertentu ya. Jadi kembali ke pemegangnya gitu. Semuanya baik ya, mau selalu dengan tenaga dalam itu baik, ataupun mau dengan fisik itu juga baik, tetapi memang ada sedikit resiko kepada kitanya. Kalau ingin memakai cara seperti yang selalu kami lakukan, itu sebaiknya didasari dulu. Didasari dengan apa? Didasari dengan olahraga seni ya. Seni apa? Seni pencaksilat. Nah, di dalam seni pencaksilat itu melatih kereplekan kita. Dan ketika nanti kita mendapatkan serangan dari mediator ataupun mendapatkan pukulan, jadi kita agak sedikit bisa mengelak ya, tidak terlalu langsung gitu. Nanti coba kita akan melakukan dengan mediator ya. Dengan mediator nanti kita masukkan ke mediator. Mungkin yang Anda maksud nanti bisa sedikit terlihat di mediator ya, kurang lebihnya gitu ya. Udah langsung aja kita ya sini. Oke sahabat, saya akan coba panggil makhluk yang agak jahat ya gitu, untuk mempraktekkan ya itu tadi ya, untuk mempraktekkan tadi tenaga dalam atau fisik ya. Nanti saya coba panggil makhluk yang agak frontal ya, yang agak melawan gitu. Dan nanti kita coba lihat dulu ya. Nah ini pemirsa, bisa dilihat ya, seperti ini kurang lebihnya. Nah kalau kita dengan tenaga dalam itu bisa. Nah, misalkan ini kalau ada serangan, kita coba pancing dulu. Nah, itu tapi saya masih agak menyentuh tadi ya. Nah, kalau yang tidak menyentuh seperti ini misal, kita coba pancing dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau kita tidak memakai itu, kalau misalkan kita harus punya ukuran, sahabat. Kita harus ada ukuran. Sekiranya kita harus mendeteksi kekuatan makhluk ini. Jadi kita deteksi kekuatannya, gitu. Nah, ini tenaga dalam ya. Jadi kita deteksi dulu kekuatan si makhluk itu yang kita masukkan. Jadi kita harus sudah bisa mengukurnya. Sebelum masuk sudah terukur gitu. Makanya terkadang itu kembali ke kitanya, mau diterima pukulan itu atau tidak. Nah, kali ini saya tidak akan main tenaga dalam. Enggak, saya enggak mengganggu. Kamu kan jahat juga. Kali ini saya tidak akan memakai tenaga dalam ya. Kita bisa lihat, saya akan copot tenaga dalam saya. Saya buka. Nah, itu saya kena pukulan tuh. Jadi itu resikonya. Nah,
cuman kejepit tadi kan, kek gitu. Jadi kitanya dulu harus siap. Nah, kitanya dulu. Jadi ini cukup kencang, terdengar mungkin ya. Gitu. Nah, jadi kembali ke kitanya ya. Tapi ini berbahaya memang, kalau bermain fisik berbahaya untuk, tentunya untuk saya pribadi ya. Karena mediator itu jelas ada terlindung dari makhluk yang masuk ke dalam dirinya, itu melindungi tubuhnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi memakan tenaga, ya. Nah, kalau tertotok saraf tertentu, si makhluk itu pun sulit bergerak. Kalau mendapatkan totokan di bagian tubuh tertentu ya, makhluk itu akan sulit bergerak. Nah, jadi kembali ke si pemiliknya, mau memakai cara yang mana ya. Nah, ini terkena totokan tadi, makanya agak kaku ya, terdiam. Jadi tergantung mau kita selalu tenaga dalam atau mau fisik, itu kembali kepada Anda si pemakai ya. Kalau saya jadi lebih suka kita sambil olahraga gitu ya. Olahraga dulu, nanti kalau memang betul-betul membahayakan baru gitu. Makanya jarang memakai gitu ya. Di sini kamu naik. Saya akan coba 2 mediator ya, tapi agak berbeda. Udah diam. Saya akan coba paku ya. Coba kita coba mediator 1. Kita diamkan. Nah, ada juga jin yang mempunyai keterampilan silat. Ada beberapa jin yang mempunyai keterampilan silat. Seperti kita pernah di episode itu ada yang di Padepokan Gaib ya, yang di daerah Majalengka. Ada yang Padepokan Gaib, itu jin itu mempunyai keahlian silat. Nah, saya akan coba masukkan jin yang punya keahlian silat ya ke dalam sahabat kita ini. Nanti kita lihat, tapi bukan untuk bertempur. Apakah bisa mereka membimbing sebuah gerakan? Nah ya, apakah bisa mereka membimbing sebuah gerakan? Misal ada yang pukul, gerakannya gimana? Nah, kita coba itu. Sekalian belajar kita ya. Nah, coba. Kita coba yang dari Padepokan yang episode yang lalu ya. Ya. Nah, ini kita keluarkan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Masih kenal dengan saya? Ya. Ya. Saya mau minta bimbingan. Anda kan dulu pinter bermain silat ya. Saya mau sedikit minta gerakan untuk menghalau serangan musuh. Boleh? Tapi tidak banyak, mungkin beberapa gerakan saja ya. Boleh kami peragakan? Bersedia? Ya. Oh, dia bersedia pemirsa. Ya udah, kita coba. Gimana ya cara cobanya? Oh iya, saya ngerti. Siap nggak? Sini. Jadi percobaan lagi nih, masih capek, nggak apa-apa. Baik, boleh diperagakan? Oh gitu. Itu untuk apa? Menahan. Membalas. Dia sedang memperagakan ya gerakan. Bisa dari sini biar kelihatan bagus, keren. Nih, jadi 2 hari gerakannya bagus. Baik. Coba.
gerakannya bagus ya, super sekali. Bisa dipraktekkan tidak? Coba, seandainya kamu mukul, seandainya. Nanti dulu, tar, latihan. So. Oh gitu. Coba, kalau agak serius, coba serangnya Us, pukul lagi. Agak serius aja Us, pengen tahu saya. Oh! Oh begitu. Oh gitu. Jadi begini dulu. Terus? Oh begini, begini. Ditendangnya. Oh saya salah. Kuda-kudanya begini ya. Begini. Begini. Terus kembali ke belakang. Oh, bisa diaplikasikan. Coba seandainya saya mukul berarti. Saya mukul. Ya. Oh begitu. Oh berarti begini, begini. Bisa nanti diajari saya terus ya. Oke, terima kasih. Ternyata bisa juga ya. Kita meminta petunjuk gerakan ya. Ternyata ada juga. Ini memang dari ilmu dari zaman dulu ya. Dari saya masih kecil. Dari saya masih kecil banget, itu saya sering mendengar istilah sambatan ya. Dan bisa menghasilkan gerakan-gerakan bela diri. Berarti mungkin hodamnya ini ya, seperti ini mungkin ya. Jadi bisa membimbing gerakan sepertinya. Gitu. Kalau tenaga dalam ada juga. Apa yang bisa mental itu? Ada. Itu gerakannya gimana? Olah tubuh. Oh, diolah tubuh. Oh, berbeda, harus ada ini. Oh, berarti ini berarti meditasi ya. Ada ini berarti meditasi. Oh, gitu. Ya udah, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak informasinya. Silahkan pulang lagi. Iya, sama-sama. Monggo. Nah, kurang lebih seperti itu, sahabat. Jadi intinya ilmu apapun, asal untuk kebaikan, niat kita untuk kebaikan, silahkan Anda jalankan di jalan kebaikan. Jadi dengan cara yang Anda kuasai, dengan teknik yang Anda kuasai, tentunya dari guru Anda atau memang dari leluhur Anda atau memang hasil olahan Anda sendiri. Kalau itu menghasilkan manfaat, silahkan dijalankan saja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya ya. Jadi kembali kepada kitanya, kembali kepada si pemegang ilmunya. Makanya jalankan dengan baik ya. Udah malam ya. Oke sahabat, berhubung sudah malam, kurang lebihnya seperti tadi. Terima kasih banyak untuk para sahabat yang sudah selalu menyaksikan Petualang Gaib. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dibantu di share ya, disebarkan gitu. Jika ada kesalahan-kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada manfaat di dalam video-video kami ini, di dalam video kita bersama ini, diambil manfaatnya saja. Kalau ada yang kurang baik, tidak usah diikuti ya para sahabat. Semoga Anda yang berada dimanapun selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam segala urusannya ya. Terus dukung ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kembali jika di video-video yang lalu ada salah kata atau salah ucap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak sengaja mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.